Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini Abi, saya mau tanya beberapa pertanyaan sama Abi. Ya, boleh. Yang pertama sekali Abi, saya tanya di media sosial tentang masalah Palestina dengan Yahudi. Waktu itu Palestina perang dengan Yahudi, tapi sudah damai saat ini Abi. Ya. Jadi yang perlu ditanya 2 hari ke belakang ada kejadian lagi Palestina sama Yahudi berperang lagi ya Bi. Diserang lagi. Oh gitu. Jadi saya menjawab, itu pertanyaan Ya Bi. Saya menjawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum ya rabbal. Jadi Abinas datang ke tempat saya di sore hari ini. Abinas ini ketua Partai Gabdat Nagan Raya. Ya Abi. Katanya Palestina dengan orang Yahudi kan sudah damai, begitu kan? Ya Abi. Jadi dalam soal ini kenapa diserang lagi? Damai sudah, tapi diserang lagi, begitu? Ya Abi. Jadi saya menjawab, namanya orang Yahudi. Orang Yahudi memang begitu, mengubah perjanjian dari dulu, mengubah perjanjian. Jadi inilah sebabnya terjadi malapetaka dalam dunia. Karena Yahudi itu yang menguasai PBB. Anggota PBB banyak, termasuk negara-negara Islam. Akhirnya tidak aman dalam berpikir. Akhirnya dunia ini rusak. Ini penyebabnya olah manusia, olah orang itu lah. Padahal yang sebenarnya orang Yahudi itu karena orang pandai, pulanglah ke Jerman, pulanglah ke Amerika, pulanglah ke Amerika Latin, ke Eropa, supaya aman, damai dunia ini. Memang orang itu duduk di Palestina, tapi tidak aman. Sedang tidur, terjadi perang di hadapan mata, terjadi perang di depan, di pinggir kepala, terjadi perang. Akhirnya tidak aman. Lebih baik, yang penting kita dalam dunia ini kan aman, damai. Itu saja. Ujung-ujung kita mati. Itu apa harus kepada Palestina? Kenapa harus kepada Palestina? Memang orang Palestina dari dulu ya, orang di situ pribumi. Kalau orang Yahudi bukan pribumi, pendatang. Ini masalahnya, sehingga terjadi ribut dalam dunia. Inilah penyebabnya. Ada lagi yang perlu ditanya? Ada lebih satu lagi ya Bi. Ada jalan dengan cara untuk mendamaikan Abi? Ada jalan, ada cara supaya orang itu damai. Ya Abi. Tidak ada
Tidak ada yang tidak ada jalan, selalu ada. Kalau kita mengikut Al-Quran, pasti ada jalan. Orang Yahudi, sehingga dalam prinsip orang itu, kita tidak ada lagi jalan keluar untuk mematahkan, mengalahkan orang itu, yakni orang Yahudi. Banyak dengan cara. Ini belum lagi kita manfaatkan mukjizat Al-Quran. Kalau kita manfaatkan mukjizat Al-Quran, semuanya sirna. Jangankan Yahudi, Amerika sirna. Ini masalah. Ini belum, karena itu santing mukjizat Al-Quran yang dapat mengalahkan sekalian lawan, baik di bidang bahasa atau lain-lain. Karena Al-Quran itu yang menjaga malaikat. Tidak ada penduduk dunia ini yang dapat melawan kepada mereka. Tidak ada. Tidak ada. Ini belum. Maka orang Yahudi lebih baik pulang saja. Pulang saja seperti yang saya bilang tadi. Tidak nyenyak aman, tidak nyenyak tidur, tidak nyenyak hidup di Palestina. Ini perlu diingat. Perlu diingat. Kerana apabila terancam orang beriman, mukjizat Al-Quran akan turun. Ini masalahnya. Kalau saya boleh ngomong, wahai Amerika Serikat, tolong himbau kepada orang-orang Yahudi yang ada di Palestina, tarik diri. Tarik diri. Jika ingin selamat semuanya. Kalau tidak, mukjizat Al-Quran turun. Hancur semuanya. Hancur anak cucu orang Yahudi. Sudah hilanglah kebanggaan orang Yahudi. Maka saya ulang sekali lagi, wahai masyarakat Yahudi, lebih baik keluar dari Palestina. Lebih baik keluar supaya aman hidup kalian semuanya, damai hidup kalian semuanya. Itu apa ke Palestina, negara kecil, asyik ribut di sana, berantem, tidak nyenyak tidur. Maka pulanglah kepada negeri asal kalian. Pulanglah kepada negeri asal kalian. Palestina milik umat Palestina sendiri. Ini yang perlu diingat. Kalau dipaksa kehendak, boleh-boleh ribut. Terjadi perang dalam negara Amerika Serikat. Siapa yang tolong itu? Terjadi perang dalam negara Jerman sendiri. Belum tentu tindak. Jika Allah berkehendaki. Sekarang boleh. Kalau kalian perang Irak, hancur. Hancur negeri orang. Tapi kalau terjadi huru-hara dalam negeri kalian, gimana? Ini yang perlu diingat, wahai bangsa Yahudi, wahai Bani Israel. Ingat, pulang ke belakang, pulang kepada negeri asalnya, supaya aman. Itu apa kaya kalau kita tidak aman? Yang penting kan aman dalam kehidupan, aman, damai, bisa hidup sama sanak keluarga. Jadi PBB pun menganjurkan aman, damai. Jangan paksa kehendak, wahai orang Bani Israel. Kalau orang Palestina memang penduduk, wajib mempertahankan dengan segala resiko. Kalau kamu apa? Mendatang. Itu perlu diingat. Saya ngomong itu bukan marah, tapi secara kemanusiaan melihat
kalau selalu memaksa kehendak hidup di Palestina, kalian selalu tidak aman lagi. Ini masalah. Itu kehendak alam, kehendak. Jadi ulanglah kepada negara, kepada negeri asal. Ada yang lain? Nggak ada lagi ya, Bi? Ada lagi? Nggak ada lagi ya, Bi? Dah habis? Dah, Bi. Dah habis. Yang penting menangkan Baghdad. Baghdad, wahai masyarakat Aceh, menangkan Baghdad. Ini suatu perjuangan juga. Bila orang Palestina bergerak angkat senjata, kita orang Aceh angkat pikiran. Jihad bil fikri. Di sana jihad bisilah dengan senjata. Kita berjihad dengan fikri, dengan politik. Apabila menang, kita dapat mengatur rakyat dan bangsa ini dengan aturan yang bagus. Seperti orang Palestina juga. Apabila jihad di Palestina, ada sabilillah, ada sabilillah. Jihad sama kita ada juga. Ada fi sabilillah, ada fi sabilillah. Siapa yang berjihad pada jalan Allah? Wallazina amanu yujahiduna fi sabilillah. Orang beriman berjihad pada jalan Allah. Artinya mengikuti aturan Allah. Pasti menang. Pasti menang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.